Shalom Tiberias. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Shalom. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya sampai hari ini. Kita mau terus mengucap syukur karena kita percaya Tuhan Yesus kasih-Nya bahkan kebaikannya selalu melimpah bagi Bapak Ibu dan saya. Percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati setiap kita datang menyembah, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita boleh satukan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan sama-sama. Sejenak Bapak Ibu boleh ambil waktu mengucap syukur buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersyukur sama Tuhan Yesus. Nyatakan isi hati Bapak Ibu sama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk melawat setiap kehidupan kita. Segala pujian syukur Tuhan Yesus kami naikkan hanya bagi kasih setiamu Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu bagi setiap kami Tuhan. Ini yang kami imani Tuhan, ini yang kami percaya. Saat kami mengandalkan Tuhan Yesus di tengah pergumulan kami, di tengah setiap tantangan kami percaya, kami lihat kemenangan, kami lihat jawaban doa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang butuh jalan keluar, pulang dari tempatnya, terima jalan keluar. Yang butuh jawaban doa, kami percaya Tuhanlah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati setiap umat-Mu yang beribadah di tempat ini, maupun setiap umat-Mu yang beribadah via live streaming Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan Yesus menjangkau setiap kami. Kasih-Mu menjamah, memulihkan, melepaskan setiap kami. Berkati ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kuasa intimidasi iblis. Kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami ucap berkat buat gereja kami, gereja Tiberias. Disayang Tuhan, kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Daphniati Pariaji. Disayang Tuhan, menangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu melayakkan, mengampuni setiap kami. Kami percaya hari depan indah Tuhan beri bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan, gereja Tiberias dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama datang dengan hati yang bersyukur. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kami percaya hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Tepuk tangan buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus, sama-sama dengan hati bersyukur. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil dia Bapa yang baik. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu Tuhan Yesus kami terima dengan iman setiap kami. Mari pagi hari ini bersama-sama kita boleh angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang terbaik yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Mari pagi hari ini bersama-sama kembali dengan hati bersyukur. Katakan, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu Tuhan. Ini hati setiap kami. Kasih Tuhan Yesus menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Mari datang dengan hati menyembah, dengan hati percaya. Haleluya. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari
depan. Mari lebih sungguh lagi dengan segenap hati. Yang terbaik, mari katakan Dia Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kehidupan kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami bersyukur. Yang terbaik, kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu semua Tuhan. Kami bersyukur. Engkau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Tuhan. Engkau ajaib. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar hadirat-Mu tercurah di tempat ini, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Yesus namanya. Mari siapkan hati sembah Tuhan Yesus. Agungkan Tuhan, Dia layak ditinggikan selama-lamanya. Rancangan-Mu Tuhan. Mari pagi hari ini sama-sama kita boleh angkat kedua tangan setia Bapak Ibu. Mari bersyukur. Pandang wajah Tuhan Yesus dengan iman nyatakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah hidup kami. Kita bersyukur sama-sama lebih lagi. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yang percaya hari depan indah pasti Tuhan beri. Kita bangkit berdiri sama-sama Tiberias dengan iman. Seperti Bapa sayang anaknya, Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Mari buka hati sama-sama. Haleluya. Tuhan layak diagungkan. Demikianlah Kau menuntun langkah. Haleluya. Hari depan. Ini yang selalu kami imani Tuhan Yesus. Yang terbaik bagiku. Kita beri tepuk tangan buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan.
hari depan. Kau layak kami sembah Tuhan, yang terbaik bagi hari depan, hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagi. Mari katakan hari depan, hari depan. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Oh Tuhan, mari menyembah, mari mengucap syukur di hadirat Tuhan. Mari berkatakan iman-Mu, mari berkatakan ucapan syukur sama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Nama-Mu berkuasa Tuhan, nama-Mu berkuasa Tuhan. Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, dimuliakan selamanya, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, mari bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang benar. Yesus Tuhan, oh Tuhan, dimuliakan, diagungkan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, bersyukur, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Menyembah Engkau, memuji Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, dengan kekuatan kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Dia Bapa yang mengerti setiap persoalan Bapak Ibu. Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
memancar senantiasa. Mari kita buka hati kita lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Kami berikan segalanya buat Tuhan Yesus yang berkorban bagi setiap kami. Memancar senantiasa. Kita boleh beri tepuk tangan pujian syukur hanya bagi nama Yesus. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Oh Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Biar kehidupan setiap kami Tuhan, mari katakan memancar, memancar senantiasa. Sekali lagi, mari bersama-sama kita buka hati kita dengan iman, nyatakan, oh Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Mari bersama-sama nyatakan, supaya kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memancar senantiasa, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu, sama-sama angkat kedua tangan kita katakan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Yang bersyukur, yang disayang sama Tuhan, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala Bapak Ibu. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Biar kehidupan kami memancar senantiasa, karena dari situlah terpancar setiap kehidupan kami Tuhan. Dari setiap hati kami yang paling dalam, biar Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menjaga setiap hati kami, agar hati kami tetap utuh, hati kami tetap kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Biar melalui setiap hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menjamah, hadirat-Mu menyegarkan setiap jiwa kami. Biar segala pujian, syukur kami kembalikan hanya bagi satu nama yang berkorban bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, yang disayang Tuhan, Gereja Tiberia sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Boleh coba kiri kananmu saudara, berikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Haleluya. Kita bersama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bagi yang ini Tuhan berikan bagi kami yang percaya. Sama-sama umat Tuhan katakan. Kau pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terima kasih Tuhan. Kami katakan bersama-sama dengan iman. Ku tak pandang dari suku mana. Katakan asalkan engkau berdiri atas firman-Nya. Pandang kiri kanan pagi hari ini. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita pandang dari suku mana, asalkan engkau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Katakan semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Sebab Dia datang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus sama-sama. Dalam Yesus. Katakan ada sukacita, ada sukacita. Sukacita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita bersatu karena kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Terus memuji Tuhan pagi hari ini. Angkat suara bersama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua
mengucap syukur punya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudara percaya Tuhan Yesus selalu baik, amin. Dia selalu baik dan dia pasti memberkati setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, terus menyembah. Kita muliakan Tuhan Yesus pagi hari ini. Tiba saatnya setiap kami yang percaya kepadanya datang memuji dan menyembah. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Kami berdiri hadapan Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan semua keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Mari dengan suara yang paling lantang pagi hari ini katakan saudara. Tiba saatnya sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Kami bersatu dalam satu pujian. Kami berdiri Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Kami menyatakan dengan kuasa-Mu Tuhan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Selamat malam menampik setiap kami apapun yang terjadi. Haleluya. Terimalah ini Tuhan, semua syukur kami dari umat-Mu yang percaya kepada-Mu. Sama-sama. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami angkat tanganmu yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, yang siap terima berkat pagi hari, katakan pujian dan kekuatan. Kamu umat Tuhan, gereja di Berias lebih dahsyat. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian bagi Tuhan. Terimalah ini Tuhan Yesus. Kemuliaan baginya selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya.
duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama yaitu memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih dahulu pada pagi ini saudara, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari Gembala Sidang dengan judul Melakukan Perintah Tuhan Yesus untuk Menuju Kemajuan. Selamat menyaksikan. Marilah kita melakukan perintah Yesus untuk mengalami atau menuju kepada kemajuan. Jadi apa-apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus. Komitmen adalah keputusan untuk memiliki keterikatan yang diiringi sikap setia dan tanggung jawab. Komitmen itu penting dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama dan menyatukan visi dan misi. Dan kemudian bersedia berubah untuk menjadi seperti Kristus. Berubah adalah kunci untuk mengalami kemajuan dan terobosan dalam hidup kita. Jangan menyerah dengan nasib atau takdir, sebab kita berjalan dengan iman. Untuk hidup kita dirancangkan hal-hal yang baik, membawa damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saat kita berubah, Tuhan sanggup pulihkan kita. Dan kita fokus kepada janji Tuhan Yesus dan apa yang akan kita raih bersama Yesus. Kita fokus kepada janji Tuhan Yesus. Jangan terus melihat ke belakang. Kalau mau ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Percayalah selalu ada perkara besar yang Tuhan sediakan bagi kita yang mau setia. Selalu bertanggung jawab dan kita tidak cepat menyerah. Kita adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan Yesus mau kerjasama dengan kita. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan itu bagian Tuhan Yesus untuk melakukan. Jadi jangan cepat menyerah. Ada Tuhan Yesus bersama kita. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, yaitu suara gembala buat setiap kita saudara. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Ibu Pendeta dan Ibu Pariaji dengan judul untuk minggu ini saudara, yaitu Berserah Sepenuhnya Kepada Tuhan. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan. Berjaga-jaga, tekun, menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Segala usaha dan pekerjaan kami diberkati Tuhan, yang sakit sembuh, yang beban berat diberi kelegaan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama, berserah bukanlah menyerah, tetapi berharap dan percaya kepada Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga 8 dan juga dalam Keluaran 15 ayatnya ke-25. Menyerah berbeda dengan berserah. Menyerah berarti sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi dan putus asa. Orang yang berserah adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya kepada kehendaknya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan apapun. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, mengubah buruk menjadi baik, mengubah yang pahit menjadi manis. Tuhan sanggup mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Bagi kita orang percaya, masalah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah proses menuju rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, selalu berjalan dalam ketaatan. Ibrani 11 ayat 8 dan juga di dalam Roma 8 ayat 29. Dalam hidup ini kita harus melangkah dalam iman serta ketaatan. Taat itu harus tanpa kata tapi atau alasan lainnya. Bagi Allah sangat mudah untuk memberkati kita. Tetapi Allah lebih rindu melihat ketaatan kita. Bapa kita di sorga ingin melihat kita sebagai anak-anaknya bertumbuh menyerupai Kristus. Ketika ketaatan kita didasarkan pada kasih kepada Tuhan Yesus dan memusatkan pandangan kepadanya, maka Tuhan akan mengubah pengertian kita dengan kebenarannya. Yang ketiga, lawanlah kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 9 dan juga dalam Matius 6 ayat 30 hingga 31. Kekhawatiran dapat menjadi ataupun terjadi ketika kita kurang percaya. Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya karena khawatir dan kurang percaya.
Kata kurang percaya di sini artinya iman yang kecil. Kita tidak bisa mengusir kekhawatiran jika iman kita kecil. Kita harus besarkan dan kuatkan iman kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Lepaskan kekhawatiran kita, sebab itu tidak berguna. Ingat selalu kasih Tuhan kepada kita. Jika kita ingat semua kebaikan Tuhan Yesus, maka tidak ada tempat bagi kekhawatiran. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian saudara gembala, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat pesan Tuhan yang tersampaikan pada pagi hari ini. Dan sama-sama saudara, kita mau siapkan hati untuk boleh terima firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa pagi hari ini. Bapa, kami datang Tuhan untuk boleh mengucap syukur untuk semua yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup ini. Kami tahu kami punya Bapa yang sungguh mengasihi setiap kami. Sebab itulah kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun yang kami alami, apapun yang menjadi tantangan kami mau tetap mengucap syukur. Sebab kami tahu kebenarannya Tuhan selalu bersama dengan kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami yang mengasihi-Mu telah memberikan pujian kami, penyembahan kami. Dan saat ini kami lebih lagi beri hati kami Tuhan, untuk boleh Tuhan bentuk, Tuhan ajar, Tuhan sempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, bila kebenaran menjadi bagian setiap kami, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Setiap firman yang ditabur di tempat ini kami berdoa, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Semuanya mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, luar biasa bagi setiap kami yang mau taat dan setia, takut akan Tuhan dalam hidup ini. Ini kami Tuhan, dengan syukur kami datang, dengan hati yang rela, kami siap untuk menerima kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi Tuhan. Kita buka hati kita saudara. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Ini kami Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Kaulah yang ku pandang. Katakan selamanya Tuhan. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu, katakan memulihkanku Tuhan. Kami datang Tuhan, beri kami Tuhan hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Engkau yang percaya, angkat tanganmu pagi hari ini sudah. Haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kami pandang Tuhan, selama hidupku. Dengan iman katakan saudara, aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Hanya mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari bersama-sama katakan, Kaulah segalanya di dalam. Ini yang terjadi itu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kami pandang selama hidup kami, selama kami boleh bernafas, ini yang kami mau terjadi Tuhan. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Biar musik menyembah Tuhan pagi hari ini, kita berikan lu tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Yesus, hanya bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu, berdoa, karena kerajaan-Mu Tuhan jadi bagianku Tuhan. Apapun boleh terjadi, hati kami tetap mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Aku mengasihi-Mu, haleluya. Kami berdoalah sama Tuhan, kejar hadirat-Nya dalam nama Yesus. Di bawah hati ini Tuhan Yesus, mari dengan sungguh bawa hatimu yang mengasihi. Kaulah segalanya
di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan, kami doa jadi bagian setiap kami. Kami pandang Tuhan, mulai pagi hari ini bahkan selama-lamanya Tuhan, aku mau tetap mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberia. Sambil angkat tanganmu katakan Kaulah. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami mau ini yang terjadi Tuhan pagi hari ini. Kerajaan-Mu itu bagianku Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kaulah ku pandang. Katakan selama-lamanya Tuhan Yesus. Angkat tanganmu gereja Tiberias pagi hari ini, berserahlah ke hadapan Tuhan. Ibu memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami datang beribadah kepadamu dan kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Kami hari ini boleh kembali bersekutu beribadah kepadamu bersama dengan semua saudara seiman, jemaat di Gereja Gading Nias, jemaat Tuhan yang di live streaming. Kami percaya bahwa cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi dengan iman kami percaya firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang hari ini kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari penderitaan, yang gagal diberhasilkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami yang ada minyak anggur di akhir zaman, janji Tuhan tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Berfirman bagi kami ya Tuhan, darah Yesus menyucikan, menyembuhkan kami. Kami berdoa, Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi terbaik buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua jemaat yang di Gereja Nias, juga jemaat Tuhan yang di live streaming. Setiap kita yang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Dan kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias.
Apa kabar saudara Bapak Ibu hari ini? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, kita diberkati, dipelihara Tuhan. Saudara dan saya, kita siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur pada pagi hari ini boleh beribadah pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kasih salam lagi kanan kiri saudara, berikan senyum sekali lagi saudara. Kalau saudara tidak keberatan berikan salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin tadi saudara baru datang, baru hadir tapi belum sempat kanan kiri ya saudara, berikan selamat, berikan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Depan belakangnya juga boleh. Saudara dan saya kita diberkati Tuhan, amin. Saudara-saudara kita mengucap syukur untuk setiap hari, setiap waktu, kesempatan yang Tuhan Yesus anugerahkan, yaitu berikan kepada kita. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita lihat berkat Tuhan melalui firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang kelima. Surat Efesus pasalnya yang kelima. Efesus 5, 15 dan 16. Dua ayat saja sama-sama kita buka. Kita baca bersama-sama saudara ya. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka sama-sama Alkitabnya. Saudara yang lihat Alkitab dari HP boleh dibuka HP-nya dan diperhatikan kita baca bersama-sama. Sekali lagi Efesus pasalnya yang kelima, 15 dan 16. Yang sudah di sana bilang sama-sama, aku pasti diberkati. Amin. Yuk bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Haleluya. Pagi ini saudara firman Tuhan saya beri judul jangan menunda waktu. Haleluya. Sekali lagi jangan menunda waktu. Sama-sama katakan dengan saya, jangan menunda waktu. Iya, jangan menunda kesempatan yang diberikan kepada kita. Ya saudara, ya kehidupan kita tentunya berbeda-beda. Ya mungkin keluarga saudara berbeda, ya satu sama lain, keluarga masing-masing kita berbeda-beda. Ya kehidupan latar belakang pasti berbeda-beda. Proses yang kita alami dalam kehidupan juga berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang Tuhan berikan kepada kita semua, yaitu kesamaan dalam hal waktu, kesempatan. Karena kesempatan waktu diberikan sama kepada saudara dan saya. Kita semua diberikan waktu dan kesempatan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, untuk kita boleh beribadah. Contohnya pada pagi hari ini. Iya saudara, orang-orang di luar sana juga diberikan waktu, kesempatan. Sama seperti saudara dan saya. Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Apakah kita mau mempergunakan waktu yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya atau ya hanya disia-siakan? Ya, saudara pagi hari ini firman Tuhan sekali lagi katakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ada beberapa bagian saudara yang hari ini saya mau jelaskan sebagai latar belakang pada ayat pembukaan ini. Bagaimana kamu hidup, bagaimana cara kita hidup, perhatikan dengan seksama. Ya perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup, artinya mengacu kepada cara hidup kita. Sama-sama katakan sama saya, cara hidup. Iya, cara hidup kita menentukan masa depan kita. Saudara dan saya kita hari ini ya saudara adalah hari yang ke-19 di tahun 2025. Ya saudara masih masuk ya tahun baru. Ya saudara ya sebentar lagi ada kemarin kan tahun baru Masehi tanggal 1 Januari ya. Sebentar lagi mau tahun baru Imlek nih saudara ya. Sebentar lagi makanya hujan-hujan mulu nih saudara. Ya hujan berkat gitu saudara katanya. Ya saudara kata orang. Ya saudara dan saya yang terutama saudara dan saya hidup kita dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya kita sehat, kita sembuh. Saudara dan saya naik tidak turun jadi kepala bukan ekor. Bagaimana saudara dan saya hidup dalam Tuhan. Saudara dan saya kita melihat berkat kasih anugerah Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi cara hidup kita ya sudah menentukan masa depan kita nih 2025. Kalau saudara dan saya kita memperhatikan cara hidup kita seperti yaitu Alkitab katakan tadi seperti orang arif. Orang arif artinya orang yang bijaksana. Semua bilang bijaksana. Ya, bijaksana adalah orang yang berhikmat. Kalau saudara ingat minggu lalu firman Tuhan saya sampaikan yaitu hikmat untuk kehidupan. Ya, kata hikmat saudara itu muncul atau memakai sebuah kata dalam bahasa Yunani Sophia.
atau dalam bahasa Ibrani hokmah, saudara. Hokmah itu artinya hikmat dalam bahasa Ibrani, atau bahasa Yunani itu artinya Sophia, ya, atau prudence. Hikmat adalah kebijaksanaan. Nah, ini yang Tuhan mau kepada saudara dan saya, kita hidup dengan bijaksana, hidup dengan arif. Ya, jangan seperti orang-orang dunia yang tidak hidup mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ya, saudara, ayat ini sebenarnya diperuntukkan untuk jemaat Tuhan yang berada di Efesus. Efesus itu di mana sih Pak Pendeta? Efesus adalah sebuah kota, yaitu kota yang cukup besar. Ya, saudara, ini kota lama karena sekarang Efesus sudah tidak berpenduduk. Kotanya masih ada. Puing-puing di kota Efesus juga masih ada, tapi sudah tidak ada penghuninya. Efesus terletak di, kalau sekarang, negara Turki namanya, saudara. Dulu ya, kota ini adalah kota yang besar, kota yang sangat sibuk dengan yang namanya perdagangan dan kebudayaan. Ya, nah Paulus, saudara, yang menulis ya ayat ini di Efesus ini, saudara, mengatakan kepada jemaat Efesus, kenapa? Karena jemaat di sana sangat dinamis. Kenapa sangat dinamis? Karena kota Efesus ini dekat dengan laut. Jadi banyak orang datang dari luar, dari mana-mana, ya, melalui ya jalur laut ini, saudara. Jadi memakai kapal, saudara Bapak Ibu. Ya, sehingga penduduk di kota Efesus ini ya banyak menerima yaitu yang namanya kebudayaan asing. Ya, contohnya di kota Efesus ada kuil satu dewi namanya Artemis. Pernah dengar ya, Dewi Artemis? Itu adanya di Efesus. Ya, saudara, dan ya sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, kotanya sudah tidak berpenghuni. Kota Efesus sudah menjadi situs wisata. Ya, kalau orang datang ke Turki biasanya datang ke Efesus, lihat ya masih ada puing-puingnya, ya, tapi itu sudah tidak berpenghuni. Ya, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus pada saat itu, ya, karena pada saat itu jemaat di sana mengalami yang namanya, mohon maaf, kerusakan moral karena adanya penyembahan berhala kepada Dewi Artemis tadi, dan yaitu kebudayaan yang bermacam-macam, bercampur-campur, sehingga banyak tantangan rohani. Nah, bicara tentang tantangan rohani, ya mirip-mirip dengan hidup kita hari-hari ini, saudara ya. Kita di akhir zaman banyak menghadapi tantangan rohani. Ya, Efesus, ya jemaat Efesus memang udah mungkin ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Ya, tapi kemiripannya adalah saudara dan saya, kita juga menghadapi tantangan rohani sama seperti jemaat di Efesus. Nah, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita, pergunakan waktu dengan bijaksana. Kata pergunakan itu di dalam bahasa aslinya memakai sebuah kata yang berbunyi exagoramenoi. Ya, dalam bahasa Yunani, exagoramenoi artinya menebus, membeli kembali, atau mempergunakan kesempatan. Ya, sama-sama bilang sama saya, mempergunakan kesempatan. Iya, jangan sampai terlambat. Nah, itu saudara. Ya, harus mempergunakan kesempatan dengan baik. Coba bilang sama kanan kiri saudara, gunakan kesempatan dengan baik. Bilang sama kanan kiri saudara, gunakan kesempatan dengan baik. Amin, bilang sama yang tadi ngomong, makanya jangan ketiduran, bilang gitu saudara. Ya, kalau pagi-pagi mirip sama siang-siang saudara. Pagi-pagi banyak yang kadang-kadang masih ngantuk, ya saudara. Ya, sama dengan siang-siang, kadang-kadang siang-siang ya begitu saudara ya. Datang kadang-kadang ke gereja, ya enak sekali, hawanya AC, ya gedungnya dingin. Ya saudara, pendetanya ngomong melulu, akhirnya ya saudara beribadah ketiduran. Ya, saudara. Ya, ketika diingatkan, ya alasannya di rumah nggak bisa tidur Pak Pendeta. Ya, kenapa? Karena di rumah pusing. Ya, kalau di gereja bisa, karena di gereja ada damai sejahtera. Ya, ada Yesus, ada damai. Itu sebabnya saudara dan saya, Bapak Ibu, pergunakan waktu hidup kita. Ya, dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya, tidak seperti orang dunia. Ya, saudara, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari yang ada hari-hari ini saudara adalah hari-hari yang, mohon maaf saudara, hari-hari yang sulit. Ya, kenapa? Akhirnya ketika hari-hari sulit didapati oleh manusia, itu yang tadi saya sampaikan, orang jadi nggak bisa tidur. Ya, orang jadi nggak bisa apa? Orang jadi nggak bisa istirahat. Ya, saudara, orang jadi apa? Orang jadi banyak pikiran, frustrasi dan lain-lain. Saudara dan saya bebas frustrasi, katakan amin. Saudara dan saya bisa tidur nyenyak, katakan amin. Saudara dan saya istirahat dengan baik, katakan amin. Saudara dan saya kita sehat, kita sembuh oleh kasih Tuhan, oleh darah Yesus. Saudara dan saya diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin.
saudara dan saya terpelihara roh, tubuh, jiwa kita. Itu sebabnya pergunakan waktu dengan bijaksana. Nah, pagi kita akan belajar sama-sama ya, bagaimana saudara dan saya kita belajar dari firman Tuhan, mengapa kita tidak boleh menunda waktu dan bagaimana kita hidup bijaksana untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan beri kepada kita masuk di 2025. Yang pertama, ya saudara, kenapa tidak boleh tunda waktu? Karena waktu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga dalam hidup saudara dan saya. Siapa yang setuju bahwa waktu adalah pemberian Tuhan yang berharga? Siapa yang setuju? Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita benar-benar menyadari waktu itu sangat berharga bagi hidup saudara dan saya, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Amin. Contoh, kalau saudara punya pekerjaan sekarang dan pekerjaan tersebut saudara benar-benar ya dari dulu mungkin sudah kau impi-impikan. Mungkin saudara sudah cita-citakan, ketika sudah tercapai, tentunya saudara benar-benar akan menghargainya. Betul? Iya, saudara. Saudara tidak akan menyia-nyiakannya. Iya, saudara. Ada satu pengharapan yang saudara hari ini miliki. Ya, pengharapan yang sudah kau doakan mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu. Ya, tentunya sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita akan membuat hidup kita sebagaimana sebisa mungkin ya, saudara dan saya tidak menyia-nyiakan berkat yang ada pada kita. Ya, itu sebabnya ya waktu adalah sungguh-sungguh sangat berharga bagi saudara dan saya. Karena dengan waktu ya saudara dan saya kita bisa bekerja, dengan waktu ya saudara dan saya kita boleh hidup lebih baik lagi, dengan waktu diberikan kepada saudara dan saya kita boleh berkarya. Ya, itu sebabnya saudara dan saya kita harus memperhatikan hidup kita. Kita nggak pernah tahu tentang masa depan kita. Kita nggak pernah tahu tentang kehidupan kita. Ya, saudara, di ya waktu-waktu yang mendatang. Banyak orang memberi prediksi, estimasi, ya saudara, menerka-nerka, tapi tidak ada yang tahu tentang kehidupan masa depan saudara dan saya. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Yang setuju katakan amin. Ya, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena hidup ini singkat. Siapa yang setuju hidup ini singkat? Iya saudara, hidup ini sangat singkat. Kita tidak pernah bisa menebak saudara. Kita buka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Sama-sama saudara kita baca ya, sekali lagi ya. Yakobus 4 ayatnya yang ke-14. 1, 2, iya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya saudara, uap itu cuma kelihatan sebentar, sepersekian detik. Ya, kalau saudara contoh ya, saudara misalnya beli sesuatu, beli makanan, ya saudara lihat kalau saudara beli bakso, beli mie ayam ya saudara, itu kan ada uapnya gitu saudara ya. Waktu uapnya itu keluar, itu cuma sepersekian detik saudara. Ya, nggak lama. Ya, dan itulah hidup saudara dan saya. Ya, sebentar saja kelihatannya. Ya, orang mengatakan, "Ya Pak, tapi hidup itu kan kita minta panjang umur." Amin. Saudara boleh minta panjang umur, katakan amin. Tapi hidup manusia itu berlalunya buru-buru. Mazmur katakan, berlalunya sangat singkat. Itu sebabnya jangan tunda hal-hal terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, sama-sama bilang sama saya, jangan menunda hal-hal terbaik dalam hidup. Amin. Apa hal-hal terbaik dalam hidup saudara dan saya? Saya catat di sini, hal-hal terbaik dalam hidup saudara dan saya. Jangan tunda untuk berdoa dan membaca firman. Jangan tunda untuk melayani Tuhan dan sesama. Jangan tunda untuk memperbaiki hubungan yang tidak baik. Ya, hubungan yang baik bagaimana Pak Pendeta? Terus dipelihara, terus dirawat. Ya, jangan tunda untuk memperbaiki. Jangan tunda mengasihi, mengampuni. Ketika saudara mengasihi, mengampuni, bukan saudara dan saya yang rugi. Yes, tapi saudara dan saya justru kita akan beruntung dan berhasil. Katakan amin. Justru saudara dan saya akan menikmati berkatnya. Amin. Siapa yang percaya? Saudara dan saya saling mengasihi, saling mengampuni. Hidupmu dan hidupku dalam berkat pemeliharaan Tuhan tersedia sepanjang tahun 2025. Tidak miskin bangkrut, tidak gagal, diberkati berhasil. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan kehendaki, itu yang Allah kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Jangan menunda. Amin. Jangan menunda hari ini, sebenarnya bisa beribadah ya, nanti ajalah ya pas akhir tahun sekalian ya pas liburan ya saudara. Orang kadang begitu saudara, giliran liburan ya ada hari tanggal merah, liburan dulu deh, nanti aja habis liburan ya baru masuk ibadah, baru masuk gereja. Saudara sekali lagi, apakah arti hidupmu? Kita tidak pernah tahu.
Iya saudara, tentang besok, tentang bagaimana bulan depan, tentang bagaimana tahun depan, kita tidak pernah tahu. Ya, itu sebabnya saudara, Alkitab mengingatkan sekali lagi kepada saudara dan saya, hidup kita seperti uap. Ya, jangan sampai lupa saudara dan saya kita bertobat. Jangan sampai lupa saudara dan saya kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kalau ditunda besok belum tentu sama seperti hari ini. Ya, ketika saudara dan saya punya kesempatan hari ini, mari sungguh-sungguh kita mengerjakannya. Kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Papa Riaji, Gembala Sidang saudara dan saya, beliau selalu menyampaikan warisan, ya saudara, pengajaran beliau, dan kami terus sampaikan pengajaran beliau saudara. Beliau katakan saudara kepada kita semua, hidup ini ya saudara hanya satu langkah jaraknya dari maut. Hidup saudara dan saya cuma satu langkah jaraknya dari maut. Itu sebabnya saudara dan saya, kita setiap hari harus bertobat agar selamat, diberkati, dan diundang suatu hari ke sorga. Yang setuju bilang amin. Ya, kenapa setiap hari harus bertobat? Karena kita tidak pernah tahu. Iya, saudara. Sekali lagi saudara dan saya, dalam kehidupan ini ada yang kita sadari atau kita nggak sadari. Iya, saudara. Itu sebabnya saudara dan saya kita harus bertobat setiap hari. Jangan sampai terlambat, jangan sampai karena ketidaksadaran. Ya, saudara, nanti saya akan bahas di poin yang kedua, karena ketidaksadaran, ya itu juga menunda waktu, saudara. Jangan sampai saudara dan saya menyesal. Ya, sama-sama bilang sama saya, jangan menyesal. Ya, jangan menyesal. Ya, ada satu bapak, saudara bapak ibu, ya sebenarnya suami istri, sepasang suami istri, mereka memulai bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bapak ini saudara dari muda, ya membangun bisnisnya bersama dengan Tuhan. Rajin beribadah. Hari Minggu selalu beribadah ke gereja. Sehari Minggu nggak pernah miss. Ya, sudah sampai akhirnya gembala tuh hafal, karena ya waktu sebelum pandemi itu orang kan kalau maju altar call kan sampai saudara berdirinya ibadah belum mulai udah berdiri di depan, saudara. Kadang-kadang kan begitu ya saudara ya, sampai saking militannya saudara, gembala sidang belum datang dia udah ada di depan duluan. Ya kadang-kadang saudara ya takut diambil tempatnya atau posisinya, anaknya ditaruh di depan, dianya ke toilet gitu kan saudara, orang tuanya ya saudara, kan orang-orang dewasa gitu saudara ya. Jadi kadang-kadang bukan hanya anak, semua tas, semua sepatu, sendal ditaruh di depan saudara. Ya. Ya kalau gembala sidang kan itu orang-orang yang maju itu waduh militan luar biasa. Ya saudara, kadang ya dulu waktu saya sebelum menyampaikan firman, dulu saya masih MC saudara. Ya sebelum firman Tuhan kan kita nyanyi dulu ya, pujian penyembahan saudara. Saya belum naik saudara. Itu orang udah di depan semua. Saya bilang luar biasa memang cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya nah, satu bapak ini saudara akhirnya sampai dikenal saudara. Karena selalu beribadah ya saudara, dikenal wajahnya karena familiar saudara. Ya satu hari saudara, ya gembala sidang bertanya kepada saya, bapak itu kemana ya? Bapak yang mana pak? Saya bilang gitu, itu yang biasanya suami istri gitu. Oh iya, ya ada ciri-cirinya gitu saudara ya. Iya pak, saya juga udah lama nggak melihat, ya nggak kelihatan di ibadah di gereja. Ya nanti minggu depan mungkin ya. Ya akhirnya singkat cerita saudara, lama akhirnya ya gembala sidang akhirnya bertanya, ya nggak ketemu lagi saudara. Ya dikabarkan satu hari istrinya menelpon, ya tiba-tiba saudara dalam keadaan koma. Dia saudara dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri, ya dan mohon maaf saudara sangat tragis, ya dan ketika ya keluarganya bercerita, ternyata bapak ini mohon maaf ya singkat cerita saudara, ya setelah mendapatkan semua apa yang menjadi cita-citanya, harapannya, ya semua yang ada padanya, lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa istri, lupa anak. Ya saudara, bapak ini bukan umur muda lagi, dulu waktu mulai itu masih muda. Ya, ketika mendapatkan semuanya, saudara umurnya sudah sangat-sangat senior. Ya, saudara umurnya waktu itu sudah ya hampir kepala 7. Ya, dan keluarganya bercerita, saudara mohon maaf, kesamber mobil di jalan, saudara. Kenapa? Mohon maaf sekali lagi. Ya, saudara. Jadi bapak ini, saudara, ya lupa sama keluarga. Ya, padahal umurnya udah lanjut usia, punya pacar lagi. Ya, saudara, punya pacar lagi. Hampir kepala 7, pacarnya kepala 2. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Yang satu kepala 7, yang satu kepala 2. Iya saudara, ini sebenarnya bukan pacar, cucu ini saudara-saudara. Ya mohon, ya saudara, ya keluarganya bersaksi, ya minta doa sama gembala, ya saudara, dan tolong doakan Pak, ya benar-benar sangat cepat kejadiannya. Ya bagaimana kejadiannya? Jadi bapak ini saudara mau nyebrang dari satu mall ke mall yang lain, janjian ceritanya nih, janjian sama yayangnya nih saudara.
Aduh, ya. Ya, saudara. Janjian sama Yayang, ya saudara. Di Jakarta Selatan ada mall yang seberang-seberangan. Ya saudara. Yang cuma nyebrang doang, ya seiprit nyampe gitu saudara. Ya, dan beliau lihat kanan, lihat kiri, dipikirnya nggak ada kendaraan. Waktu beliau melangkah, tiba-tiba mobil sambar. Itulah hidup saudara dan saya, kita tidak pernah tahu. Apakah arti hidupmu? Seperti uap, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Iya saudara, nggak jadi ketemu ayang. Iya, mohon maaf saudara. Ya, jangan sampai kita menunda waktu, jangan sampai terlambat bertobat, jangan sampai kita terlambat beribadah kepada Tuhan, jangan sampai terlambat kembali kepada Tuhan. Amin. Ya saudara, saudara Papa Riaji cerita waktu beliau rohnya, ya saudara dibawa Tuhan, ya dalam alam roh tentunya, ya naik melihat itu tingkap-tingkap kerajaan sorga, ya saudara beliau diajak naik, saudara masuk ruangan Maha Kudus seperti apa, sekejap mata, ya artinya tiba-tiba rohnya dipindahkan ke Taman Eden. Ketemu seorang temannya beliau saudara, dulu teman bisnis sebelum Papa Riaji menjadi seorang hamba Tuhan pendeta, namanya Pak Gaul. Ya saudara dan saudara, ya Papa Riaji kaget ketemu Pak Gaul, Pak Gaulnya juga kaget ketemu Papa Riaji. Ya Pak Riaji ngapain you di sini? Ya you udah enak di sana. Pak Gaulnya tahu, jadi Papa Riaji itu saudara tingkap kerajaan sorga, saudara baca di Ibrani pasal 11. Itu ada yang namanya halaman, ada ruang yang kudus, ada ruangan yang maha kudus. Pesta itu di ruangan yang maha kudus, katakan amin. Iya saudara, maka Pak Gaul berkata kepada Papa Riaji, ya saya di sini, saya menyesal. Dulu waktu saya masih hidup, saya nggak pernah utamakan Tuhan. Saya nggak pernah cari Tuhan, saya nggak pernah beribadah kepada Tuhan. Saya nggak pernah berdoa kepada Tuhan. Saya hanya sibuk bisnis, saya hanya sibuk kerja. Kerja penting, Alkitab bilang, ya saudara orang nggak kerja jangan makan. Tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan atas hidup saudara dan saya. Setiap keperluanmu, setiap apa yang kau butuhkan, Tuhan sediakan, Tuhan berkati, Tuhan tolong saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya pagi ini saudara dan saya, pelajarannya bagi saudara dan saya, kenapa kita tidak boleh menunda waktu, karena waktu adalah pemberian yang sangat berharga. Amin. Siapa yang percaya sekali lagi, waktu adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Kalau anugerah dari Tuhan artinya mari saudara dan saya benar-benar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Isi hidup kita dengan hal-hal yang terbaik. Ya saudara, dengan hal-hal yang kita bisa kerjakan untuk mempermuliakan nama Tuhan yang terutama. Amin. Itu tadi saudara, bagi dunia seperti yang tadi saudara dan saya lihat, itu adalah satu kebodohan. Yang namanya apa saudara? Jangan tunda untuk berdoa, membaca firman, jangan tunda melayani Tuhan dan sesama, jangan tunda untuk memperbaiki hubungan yang baik. Itu bagi dunia satu kebodohan. Tapi bagi saudara dan seorang percaya, itulah yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Ya, doa mengubah segalanya, katakan amin. Doa menyelamatkan keluarga saudara dan saya, katakan amin. Ya, kalau saudara baca berita, ya saudara pasti saudara baca berita lah. Karena kan kemarin kan, bahkan sampai hari ini kan beritanya hot gitu saudara ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Los Angeles. Kita berdoa untuk orang-orang percaya di sana. Untuk orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, agar mereka boleh dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi terang. Bagi kota itu, bagi sesama mereka di sana, membawa jiwa kepada Yesus. Amin. Karena Yesuslah juru selamat. Ya, our religion doesn't save us. Ya, but Jesus does. Yesus penyelamat hidup saudara dan saya. Betapa banyak saudara orang-orang yang bersaksi di sana, ya, karena mereka berdoa. Sama-sama bilang sama saya, karena berdoa. Ya, karena berdoa dan berjaga-jaga. Karena hidup mereka setiap hari diisi oleh doa. Rumah mereka luput dari api. Rumah mereka luput daripada segala yang jahat. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Tempat tinggal mereka lolos dari jilatan api saudara. Tempat mereka tetap utuh saudara Bapak Ibu. Di akhir zaman ini saudara dan saya akan semakin nyata kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Semakin luar biasa kebesaran Tuhan dinyatakan. Saudara dan saya kita diurapi. Sama-sama bilang diurapi. Amin. Kita ada minyak urapan dan perjamuan kudus. Pergunakan waktu dengan bijaksana. Amin. Pergunakan waktu saudara dan saya jangan sampai tidak diurapi. Kita harus diurapi. Urapi rumahmu, urapi keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, pekerjaanmu, karirmu, toko daganganmu. Amin saudara Bapak Ibu. Banyak saudara kesaksian yang sangat luar biasa yang sudah kami sampaikan kepada saudara Bapak Ibu. Tujuannya untuk nama Tuhan dipermuliakan dan supaya iman saudara dan saya bangkit. Katakan amin.
Supaya saudara dan saya di akhir zaman kita sungguh-sungguh yang ada perjamuan kudus dan minyak urapan. Hidupmu, hidupku, keluarga kita tidak dirusakkan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati saudara dan saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dialami oleh Pak Heri di Papua, ya saudara, dialami oleh Ibu Angel, ya saudara, di Tambora, di Jakarta Barat, dialami oleh Timothy di Pasar Rumput, rumahnya saudara ajaib saudara, api itu kayak lewat aja gitu saudara. Kalau Pak Heri di Papua saudara, itu apotiknya di tengah-tengah pasar, ya saudara, apinya masuk dari depan pasar saudara, lalu bentuk letter U keluar gitu saudara. Sangat luar biasa. Ya, Ibu Angel juga saudara, apinya nggak nyampe ke rumah dia. Ya, rumahnya sekalian toko, rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Timothy saudara di Pasar Rumput, ya saudara, itu apinya saudara mau ke rumahnya dia, ada angin dari kanan, apinya balik lagi saudara. Dari arah datang gitu ya, bisa ajaib begitu saudara. Saya percaya saudara hanya tangan Tuhan yang sanggup melakukannya. Amin. Ya saudara. Ya, ketika saudara dan saya hari ini, ya saudara, kita membawa diri kita untuk sama-sama saudara dan saya, kita menghargai, ya saudara, dengan cara saudara dan saya kita hidup dalam pertobatan. Menghargai waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saudara dan saya, ya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam kekudusan, diurapi. Saudara dan saya, kita dijaga malaikat. Amin. Semua asetmu, semua keluargamu, semua pekerjaanmu, ya semua hidup saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama saudara kita firman Tuhan. Ini yang terakhir, kenapa kita tidak boleh menunda waktu? Ya, dan bagaimana saudara dan saya kita berjuang, berusaha untuk bijaksana mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Karena menunda waktu itu adalah tanda ketidaksadaran akan hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Ia akan datang kembali membawa saudara dan saya. Hari Tuhan akan datang. Kapan harinya kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu. Jangankan kita, malaikat aja nggak tahu. Anak pun nggak tahu. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Tapi saudara menyambut itu, menantikan itu, saudara dan saya. Ini yang kita lakukan. Lukas 2. Maksud saya Lukas 12. Lukas 12 ayat 40. Saudara dan saya mari sama-sama kita baca. Lukas 12, 40. 1, 2, iya. Hendaklah kamu juga apa? Siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu apa? Sangkakan. Yang kita nggak sangka. Ya, saya sangka Pak Pendeta gini. Saya sangka begini. Oh ternyata enggak. Nah itu saudara. Di saat yang tidak kita kira-kira. Di saat yang kita tidak ketahui tentunya. Ya itu sebabnya Alkitab katakan tadi, hendaklah kamu siap sedia. Semua bilang sama-sama, siap sedia. Ya, siap sedia itu artinya saudara Bapak Ibu, kita hidup di dalam terang kasih Tuhan. Siap sedia artinya kita jangan sampai tertidur rohnya. Ya saudara, tadi kan saya katakan saudara bahwa tidur adalah anugerah. Amin. Tapi bukan di gereja juga saudara ya. Ya saudara, tidur adalah itu satu kebaikan dari Tuhan. Katakan amin. Tapi roh saudara dan saya tetap siap sedia. Tetap siap sedia, tetap berjaga-jaga. Ya karena apa, sekali lagi saudara, hari Tuhan tersebut tidak kita sangka-sangka. Tidak kita kira-kira saudara. Hari Tuhan datangnya ya mungkin kita lagi nyantai-nyantai. Mungkin saudara lagi makan pisang goreng mungkin. Ya saudara, mungkin saudara lagi ngeteh-ngeteh sore-sore. Ya saudara mungkin lagi makan bakmi aloy mungkin. Ya mungkin bisa aja ya saudara. Saudara mungkin lagi makan ya babi woku mungkin. Iya kan saudara pakai Brenebon. Waduh sama ayam rica. Waduh enak banget itu Pak Pendeta. Memang itu enak saudara, saya tahu. Ya pagi-pagi begini lagi ngomonginnya ya. Udah makan pagi? Oke. Kompak ya. Sama saya juga belum. Ya sudah. Kita makan firman Tuhan dulu kan. Habis ini pada makan sarapan. Amin. Ya saudara. Apapun ya saudara, dalam keadaan apapun saudara Bapak Ibu. Saudara dan saya yang terutama dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Yang terutama rohmu, rohku. Ya saudara, adalah terpaut kepada kerajaan sorga. Katakan amin. Saudara dan saya punya iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, sehingga kapanpun itu terjadi, dan itu pasti terjadi kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara dan saya, kita tetap berjaga-jaga. Amin. Ya, saudara, coba bilang sama kanan kiri saudara, berjaga-jaga. Ya,
Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Ya, kita harus berjaga-jaga senantiasa. Di dalam setiap waktu berjaga-jaga, waspada di dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, berjaga-jaga, jaga perkataan kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Amin, Saudara Bapak Ibu. Karena sekali lagi hidup ini, saudara dan saya, tergantung hati dan pikiran kita. Tergantung perkataan kita. Kalau kita jaga pikiran kita, perkataan kita, ya sebagaimana saudara dan saya mengucap berkat, maka baiklah keadaanmu. Katakan amin. Ya, sebagaimana saudara berpikir yang baik, maka baiklah keadaanmu. Saudara dan saya sekali lagi, kita hari ini diberikan waktu kesempatan untuk berjaga-jaga. Belajar dari 5 gadis bijaksana. Saudara ingat ya, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ya, dua-duanya saudara punya pelita. Ya, sama-sama bilang sama saya, pelita. Ya, tapi hanya gadis yang bijaksana yang punya minyak. 5 gadis yang bodoh, mereka nggak punya minyak. Mereka nggak mempersiapkan. Mempersiapkan itu artinya berjaga-jaga. Amin. Tiberias kalau saudara lihat visi misinya saudara atas kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada gereja ini mempersiapkan jemaat yang kudus. Artinya apa? Berjaga-jaga dalam kekudusan. Mempersiapkan. Prepare. Ya, saudara, berjaga-jaga. Mempersiapkan artinya saudara dan saya kita hidup berhikmat, bijaksana. Ya, saudara, sehingga apapun yang akan kita hadapi, kita udah siap. Apapun yang saudara dan saya kita akan lihat, yang kita akan hadapi, saudara dan saya, hatimu hatiku, rohmu rohku siap sedia. Amin. Roh kita ada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Roh kita nyantol kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, tetap kerjakan ya saudara pekerjaan kita dengan baik. Tetap ya saudara yang dagang tetap dagang. Saudara yang bisnis tetap bisnis. Bekerja dengan baik, ya berkarir dengan baik. Saudara lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, amin. Ya saudara tetap jujur, tetap sabar, tetap murah hati, tetap mengasihi, tetap memberkati, tetap mengampuni. Ya saudara tetap semua saudara dan saya kita berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, kita buka Matius 25 ayat 1-4. Ini ayat yang terakhir, Matius 25 ayat 1-4. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Semua bilang sama-sama, bijaksana. Ya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah kita perhatikan saudara, ya bukan hanya pelita. Kenapa saya ngomong pelita, saya angkat Alkitab ini? Ya karena firman Tuhan adalah pelita. Amin, sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Saat kita bingung, saat kita nggak mengerti, ya saudara, 2025 kita harus melangkah bagaimana, kita harus bisnis bagaimana, kita harus karir bagaimana, kita harus memelihara, merawat keluarga kita bagaimana. Cari firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menerangi, ya saudara, langkah bapak-bapak, suami-suami, perkataan para ibu, para istri, itu dituntun oleh firman Tuhan. Ini pelita. When we don't know what to do, ada orang yang jahatin kita, ada orang yang mau berusaha mengganggu kita, ada orang yang berusaha misalnya, ya saudara, mau menjatuhkan saudara. Jawabannya ada di firman Tuhan. Segala senjata yang ditempa untuk menghalangi perjalanan orang-orang percaya, sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak ada yang akan berhasil. Every weapon that has formed against you, when you live in the Lord, kalau saudara hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, that weapon, senjata yang di tempat-tempat itu tidak ada yang berhasil. Bukan karena saudara dan saya, bukan karena kuat gagah saudara dan saya, tapi karena siapa yang menyertai kita. Amin. Sepanjang 2025 kita tidak tahu ekonomi, ya saudara, bagaimana tentang kehidupan masa depan. Tapi ketika saudara dan saya kita hidup di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Amin. Tuhan Yesus yang janji kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus yang janji, pekerjaan kita dari Tuhan. Hidup kita dari Tuhan. Nafas kita dari Tuhan, keluarga kita dari Tuhan. Anak-anak kita dari Tuhan, masa depan kita dari Tuhan. Karir saudara dari Tuhan. Serahkan kepada yang memberikan. Amin. Serahkan kepada yang memberikan.
maka perjalananmu akan beruntung dan berhasil. Berbahagia bersama dengan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Saya tutup saudara dengan sebuah quotes dari Benjamin Franklin. Kita mungkin menunda, tapi waktu tidak akan menunggu. Waktu nggak akan tunggu kita. Iya saudara, karena apa? Waktu berjalan, bahkan terus berjalan, bahkan akan ada orang yang bilang waktu cepet banget ya berjalan ya. Kok rasanya baru kemarin ya makan putri salju sama kue nastar. Masih ada nggak? Di rumah saya sih masih ada ya. Saudara pasti banyak juga ya saudara. Iya kan saudara. Tapi kok sekarang tiba-tiba Pak Pendeta udah mau Imlek aja Pak Pendeta. Habis Imlek, Jumat Agung Pak Pendeta ya. Habis Jumat Agung, habis itu Paskah. Ya, habis Paskah, ulang tahun gereja. Habis ulang tahun gereja, Natalan lagi kita. Iya saudara, ini bentar lagi nih, beberapa bulan lagi saudara. 12.000 choir Natal, nah itu saudara. Ya, ya luar biasa saudara. Itulah saudara, kita waktu ya yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya adalah kairos. Waktu yang tepat, sama-sama bilang sama saya, waktu yang tepat. Ya, itu sebabnya waktu yang tepat mengajak kita untuk berjaga-jaga. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Selama kita masih ada waktu, mari saudara dan saya, kita sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Amin. Untuk Tuhan, ya saudara, dan saya percaya hidup saudara dan saya pasti dipelihara, pasti diberkati, pasti penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dan saya yang ada minyak anggur terpelihara, tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara dan saya, bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang menyembah Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus bersama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami. Kami serahkan masa depan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Hidup ini sudah. Kita angkat tangan kita bersama-sama sekali lagi dengan iman kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku
berikan tepuk tangan yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa di dalam Tuhan Yesus segala sesuatunya mungkin terjadi, segala sesuatunya ajaib terjadi. Kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, urapi kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuntun kami yaitu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya Tuhan, tidak menunda kesempatan. Dan pagi hari ini kami belajar kembali yaitu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, kami tidak tahu yaitu hidup seperti uap, tapi kami serahkan hidup kami seperti yaitu kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus, kasih-Mu yang luar biasa akan menyelamatkan, memberkati, bahkan mengurapi kami, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga hari ini kami boleh mempersembahkan yang terbaik, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami selama hari ini kami masih ada. Tuhan Yesus, berkati, urapi setiap rumah tangga, suami istri, keluarga, anak-anak muda boleh siap sedia, berjaga-jaga senantiasa di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, di dalam firman-Mu Tuhan, di dalam melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan dan sesama, dan juga memperbaiki hubungan yang tidak baik. Kami percaya segala yang kami lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan upah kepada setiap anak-anak-Mu, mahkota hidup kekal di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan yang sudah memelihara keluarga kami, Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kami hidup, Tuhan yang sudah memberikan berkat-berkat-Mu bagi pekerjaan kami, karir kami, dagangan toko kami, bisnis kami. Maka Tuhan, kami bawa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami percaya untuk memperlebar kerajaan sorga di muka bumi ini. Semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus, kami percaya hidup kami pun pasti terpelihara, diberkati Tuhan. Tuhan yang membalaskan ribuan lipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan, sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita buka hati kita, sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri dengan iman, nyatakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus.
Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan, oleh belas kasih-Mu kami dan keluarga setiap hari rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak alergi. Oleh darah Yesus kami tolak terkapar, kami tolak virus. Jantung kami sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus mata kami memandang kemuliaan Tuhan. Tidak katarak, tidak sakit mata, tidak saraf kejepit. Oleh darah Yesus empedu sehat, pankreas sehat, kolesterol normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Oleh darah Yesus kami panjang umur bersama keluarga. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Bersama-sama secara pribadi, jangan diminum dulu, saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi minta sama Tuhan Yesus. Jika ada penyakit, imanilah oleh darah Tuhan Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Segala penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Percaya penuh, keluargamu, keluargaku, setiap kita, apa yang kita perlukan Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Kami serahkan Pak Andi dalam nama Yesus, dijamah, dijumpai Tuhan. Dalam nama Yesus bebas dari tumor kanker. Kami tolak segala kanker, sel-sel kanker dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan nyatakan bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami yang punya sorga. Agar Pak Andi bertobat menjadi anak Tuhan Yesus. Bu Priscilla juga diselamatkan bebas dari kanker. Kami tolak sel-sel kanker dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua bersama keluarga kami dalam berkat mujizat Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman, Tuhan Yesuslah yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang, lunas terbayar. Di bulan ini kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh setan kuasa gelap, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami tolak maut, kami tolak fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan, jubah baru diberkati dalam nama Yesus. Ciptaan yang baru, mulut kami, tangan kami diperbaharui, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, tidak mencuri. Agar apapun yang kami kerjakan, yang kami doa, berhasil dalam nama Yesus. Tubuh kemuliaan, perjamuan kudus dalam nama Yesus. Kami diberkati, kasut baru, sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami injak, yang kami pegang, diberkati Tuhan, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kembali Bapak Ibu bangkit berdiri, mengucap syukur, percaya Tuhan tinggal dalam Bapak Ibu dan saya. Minta apa saja, janji Tuhan, Tuhan pasti menggenapinya. Mari bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami.
menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Berikan pujian, kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang di Gereja Nias, saudara yang di live streaming, mari angkat minyak urapan sesuai dengan janji Tuhan kepada setiap kita melalui firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian tubuh yang sakit, saudara urapi, oleskan dengan sarana kuasa minyak urapan saudara dan saya. Kita warga sorga dijaga malaikat. Saudara dan saya suatu hari digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Kita pesta di sorga, selama di bumi kita sehat, umur panjang, diberkati berhasil dalam berkat perlindungan Tuhan. Saudara dan saya berbahagia bersama dengan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan, terpelihara, diberkati, ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu, setiap pokok doa umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Dikabulkan Tuhan, yang sakit sembuh, yang miskin tidak bangkrut, tidak gagal, diberkati berhasil dalam berkat kasih anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Usahanya lancar, karirnya maju, diberkati Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati, masa depannya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdoa untuk rumah, berkati Tuhan, punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Maka kami, yaitu yang berdoa untuk keturunan, Tuhan berkati, beri keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati ya Tuhan Yesus, kemanapun kaki kami melangkah, dikawal malaikat sorga, diberkati Tuhan Yesus, bebas dari segala yang jahat, menang atas segala perkara dalam nama Yesus. Maka berkati ya Tuhan Yesus setiap kami yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati Bu Intan dan keluarga, Tuhan berkati Pak Yobel, beri kemenangan juara dalam nama Yesus. Berkati Daniel, berkati Tuhan Yesus Pak Henry dan keluarga. Berkati ya Tuhan Yesus Bu Deborah dan keluarga, Bu Pingkan bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Andi, diserahkan dalam nama Yesus menjadi warga sorga. Tuhan jamah, Tuhan beri mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy Rando dan keluarga, Pak Andre dan Bu Alin, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus buat berhasil perjalanannya, beruntung dan berhasil, dan kembali kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan sayangi, Tuhan berkati. Bahkan siapapun jemaat Tuhan yang beribadah pada Tuhan, Pak Noldi dan keluarga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semua yang melayani Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Berkati para tim event, berkati worship team, berkati Alvaro dan Sony dan semua rekan-rekan dalam kasih sayang Tuhan. Bahkan juga tim media, soundman, operator, bahkan juga berkati koordinator, berkati gembala sidang kami Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Argo Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan beri hikmat, marifat, akal budi, pewahyuan, kuasa, kasih mujizat Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Setiap acara gereja, program gereja diberkati Tuhan, berhasil oleh karena kasih kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing diberkati Tuhan. Kami tolak celaka bahaya sampai di tempat masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Besok apa yang kami kerjakan, Tuhanlah yang membuat semuanya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai, sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak